Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewanti, Rasa, Sriwayuni, Dian Pratiwi, dan Rahmawati Burhan. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika 2020B, Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Adapun subpokok yang akan kami bahas yaitu: pertama, definisi sistem; kedua, pendidikan sebagai suatu sistem; yang ketiga, pengertian pendidikan nasional; yang keempat, definisi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional; dan yang terakhir, jenis-jenis dan jenjang pendidikan nasional. Di sini saya akan membahas tentang definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antar satu dengan lainnya. Sekelompok komponen dikaitkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Arifin Rahman, pengertian sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat, collection of opinions, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. Menurut Asar Susanto, pengertian sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem, bagian, atau komponen, atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sutarman, pengertian sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Ludwig von Bertalanffy, pengertian sistem adalah sekumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai sebuah metode. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki beberapa bagian yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Bila bagian yang satu tidak diperhatikan atau lemah, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari sistem tersebut. Para pendidik perlu memahami pendidikan sebagai suatu sistem sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya akan memperoleh hasil yang maksimal. Bila pendidik memperhatikan unsur-unsur atau bagian-bagian yang yang sangat mempengaruhi proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukannya. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota, atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan
penjabaran tujuan nasional. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Yang pertama, unsur masukan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik, itu bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani. Unsur proses usaha dalam proses pendidikan yang terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung, sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain. Unsur hasil usaha menghasilkan pendidikan yang meliputi hasil belajar berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu. Hubungan ketiga unsur dapat digambarkan sebagai berikut. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri yang ada pada peserta didik, bakat, minat, kondisi fisik, dan sebagainya. Proses dan hasil dalam proses pendidikan terkait beberapa hal, pendidik, kurikulum, metode, dan lain-lainnya. Sedangkan hasil berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan hasil berupa lulusan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian pendidikan nasional. Pendidikan adalah suatu rencana untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan agar tercapai kemampuan spiritual, keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta pengendalian diri. Pendidikan nasional merupakan pendidikan berasas Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan negara Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dasar, fungsi, prinsip, tujuan, dan standar sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama, apa sih dasar dan fungsi pendidikan nasional itu? Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sekarang apa sih prinsip pendidikan nasional itu? Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Nah, sekarang apa sih standar pendidikan nasional?
Standar pendidikan nasional terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Adapun ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 serta ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tujuan dan fungsi. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraannya pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pengembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Persoalan dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan itu pun akan menentukan ke arah mana anak didik kita dibawa. Di mana pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya, yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Adapun fungsi pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan pada pasal 3, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita jelas termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, jalur, jenjang, dan jenis-jenis pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya untuk jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah dapat berbentuk sekolah dasar atau SD
atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama, atau berbentuk lain yang sederajat. Nah, selanjutnya untuk pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Nah, yang terakhir untuk pendidikan tinggi. Pendidikan tingkat tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, yang terakhir untuk jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya itu seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Sekolah menengah kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Nah, yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Selanjutnya, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana atau strata 1. Selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Dan yang terakhir untuk pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif, bergabung dengan sekolah biasa, atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau sering dikenal SLB. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.